dari salah satu anggota CGP Angkatan 11 mengenai diseminasi budaya positif. Untuk Ibu Faridah Hanum, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kepada saya yang setinggi-tingginya kepada seluruh dewan guru, baik ibu bapak dan ibu guru, dan juga teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan melaporkan diseminasi dari budaya positif selama saya mengikuti CGP pada angkatan ke-11. Menurut Bapak Ibu, apakah setuju atau tidak setuju bila hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Pada kegiatan kepala tangan. Bila ada dua orang antara si A dan si B, si A menulis catatan kecil pada sehelai kertas, kemudian dia menggenggam sekuat-kuatnya. Kemudian oleh si B berusaha, baik itu dengan cara ia membujuknya, mengancamnya, menghakiminya, merayu, menyuap apa saja agar kepala tangan itu dapat terbuka. Sekarang yang mengontrol kepala tangan itu bisa terbuka atau tidak adalah menurut si A itu sendiri. Kalau dia bersedia untuk membukanya tanpa ada paksaan, itu bisa terbuka. Tapi kalau dia memang berusaha mempertahankan kepala itu, maka apapun yang rayuan yang terhadap si A ini, maka si A tidak akan pernah membukanya. Next. Coba perhatikan perubahan paradigma dari kontrol atau dari pilihan atau release control. Release control itu ada beberapa macam. Semua perilaku memiliki tujuan, sehingga timbullah teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kedua teori ini termasuk motivasi dalam motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini adalah motivasi intrinsik, sehingga timbullah nilai kebajikan universal dan timbullah berdasarkan dari keyakinan jelas yang telah kita buat. Berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini akan timbul 5 posisi kontrol. Ada yang satu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Dari posisi kontrol ini dapat dibentuk segitiga restitusi, yaitu dengan 3 macam. Pertama, dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan ketiga menyiapkan keyakinan. Berikutnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kata-kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Berikutnya, apabila kita seorang guru lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, murid diminta untuk bersabar 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman karena visi dia yang telah hukum. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini juga hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga termasuk
juga hukuman. Lari menyiapkan basket makanan karena terlambat 10 menit ini juga dinamakan hukuman. Ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Wilson 2004. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu dapat berupa tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari perubahan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa kita tidak menggunakan peraturan saja? Mengapa kita harus menggunakan kegiatan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Tujuannya apa? Bila kita menggunakan helm untuk keselamatan, bila kita menjaga pola 3M juga untuk keselamatan bagi kesehatan kita. Segala sesuatu yang bermanfaat itu dinamakan adalah peraturan yang bermanfaat bagi kita, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan. Bisa juga dinamakan dengan restitusi yang tujuannya apa? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan. Budaya positif itu akan timbul dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas akan timbul keyakinan kelas. Kemudian akan terciptanya lingkungan yang positif. Disitulah disebut budaya positif. Next, berikutnya. Coba perhatikan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Keyakinan kelas atau peraturan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, itu bisa termasuk keyakinan kelas sebagai bentuk tanggung jawab. Berdoa sebelum memulai pelajaran, tertib di kelas,
dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Kalau dilarang melakukan kekerasan, ini termasuk keselamatan yang dilakukan seorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan umum dasar yang kita ketahui itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Dengan kita kenal profil pelajar Pancasila yang di dalamnya di situ berisi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal dari dalam diri anak tersebut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, yaitu tujuan daripada budaya positif yang kita lakukan sehingga menjadi disiplin positif. Menurut Bapak Raja Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi kita juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau menuntut seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau menghubungi. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari memberikan penghargaan menurut Artikon tahun 1993, memberikan penghargaan itu akan menentukan jangka waktu yang pendek dan jangka waktu yang panjang. Kemudian akan ada penghargaan hukum. Penghargaan itu akan dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Kemudian juga penghargaan itu akan merusak hubungan. Bila anak sering kita berikan dengan penghargaan, memang itu positif, tapi ada dampaknya. Bila kita tidak memberikan penghargaan, maka anak tersebut tidak akan giat untuk belajar. Kemudian bagaimana dengan anak yang tidak mau melakukan apa-apa, walaupun kita beri dia penghargaan, dia memang belum bisa dengan materi yang kita berikan. Jadi kalau dia tidak bisa, dia tidak akan mendapatkan penghargaan, karena hal itu tidak bisa kita lakukan. Memberikan penghargaan itu bukan hal yang positif. Berikutnya.
belajar di kelas. Oke? Baik, di sekolah contoh salah satu dikasih tahu. Misalnya berdoa sebelum belajar. Itu masuk kesepakatan pakai Tuhan. Berdoa ya. Berdoa sebelum belajar. Berarti keyakinan kita harus kalau udah sepakati, berarti kita harus apa? Bertanggung jawab. Setiap mau belajar harus bertanggung jawab. Harus berdoa dulu. Ya kan? Terus. Paham maksud ibu? Tahu. Apalagi contohnya? Buang sampah di sampah. Ada tempatnya, oke. Buang sampah boleh. Ada tempat. Berarti itu keyakinan kelas kamu bentuk apa? Bentuk tanggung jawab kamu juga. Setiap ada sisa belajar pastinya dibuang ke tong sampah. Sama ini kan? Nanti itu kasih pleno. Kamu mendengarkan kesepakatan menurut bahasa kalian masing-masing. Sini aja ya. Yang sampai kalian. Kalau nggak sampai diganti. Kira-kira sampai ini? Beberapa sampai ini ya. Nanti ibu yang susun kalian lempelkan saja semana sampai kalian menempelnya. Ya. Ini ibu punya gambar tip. Kan? Ada satu orang punya dua kesepakatan kelas. Menurut bahasa kamu kesepakatan masing-masing. Apakah buang sampah jangan sembarangan? Apakah rajin berpuasa? Terserah menurut bahasa kalian, ya. Nanti baru kita sepakati. Satu orang dua ya. Isinya di situ ya. Jangan terbalik, jangan kalian berarti di atas sini. Kalau yang telik di bawah, tulisannya berarti di atas post-it ini ya. Jangan salah ini, tidak salah. Salah tulis sebelah sini nggak tulis. Jangan sebelah ini, tulisnya yang nggak kena. Ya, ya kan? Dengan belakang kan? Ini salah nggak bisa kita lihat. Nah, ini udah di sini berarti nulisnya. Kesepakatannya sudah di kamu. Apa kamu mau? Ya, satu orang dua kesepakatannya. Kalau salah lagi, nanti baru kita ingatkan. Apa aja ya? Tidak ada istilah salah dalam kita belajar. Tidak ada istilah salah. Bu, misalnya sama, ya jangan semua sama. Usahakan nggak semua. Ada. Ya kan, Bos. Pakai sekolah, pakai tali pinggang, pakai air bulekan.
mengerjakan tugas sendiri. Tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Oke, apa lagi? Ya, kamu jawab dengan siap kelasnya. Oke. Sopan santunnya perlu juga itu. Bersikap jujur ya kan? Bersikap sopan, berbicara lemah lembut dengan orang tua, dengan kawan sebaya. Buang sampah sembarangan. Dilarang. Dilarang buang sampah sembarangan. Oke. Yang udah siap, tempelkan kemari. Kalau udah siap, tempelkan. Biar kita susun kamera, hijau, hijau. Jog-jog. Boleh apa saja bebas, menurut bahasa kalian sendiri. Masa itu muka Nadira. Boleh, udah selama kamu di tempat boleh. Menurut bahasa kamu sendiri. Boleh. Jangan buang sampah. Lagi ya. Satu di sini, satu di sini. Udah 11 menit. Dilarang makan lagi belajar ya kan? Ya. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Siapa yang udah siap? Tempelkan. Saya banyak kali di sini ya, di sini kosong. Ya dari sini buat sini. Dua sini buat dua. Ini nggak apa-apa. Ini yang kemarin dua. 3 sama 4 di sini. Apa ini pusing aku? Kenapa pusing-pusing? Menurut bahasa kamu aja. Aku di sini bersama juga kan? Ya. Kak Aci, Roda. Kamu maunya apa sih? Belajar seperti apa sih? Nah, buat dulu. Saya mau belajarnya santai. Oke. Aku siap. Oke, tempelkan. Saya mau belajarnya Siap. sambil bermain. Oke. Tempelkan, yuk sini. Umpan nangis. Tempel. Nah. Apa saya buat? Oke. Terima kasih, Kak. Siapa lagi yang Siap. siap? Kami belum. Rapi. Ya, Rapi. Apa? Banyak kali. Tapi dikit kali. Satu baris. Apa tadi muka? Terima kasih, Kim. Kami udah bu. Ya, lanjut. Ini Bang, bener-bener. Atas aja, Bang. Iya. Aduh. Terus kan. Ya. Ya, oke.
sama pink, hijau sama hijau. Udah 14 menit, Bu. Udah 14 menit. Gedean bersama Puan. Bentar lagi. Dapat satu boleh nggak? Tapi kumpulkan terus tempel. Apa? Oke. Terima kasih Sultan. Dua lagi. Tiga lagi. Awas ya. Tidak nih. Jarang makan selain belajar, jarang minum, tidak boleh potong percakapan, oke. Jarang minum. Terus pakai atribut lengkap, oke. Bertemu dengan tiket, oke. Tidak makan selain belajar, oke. Jangan mengerjakan PR di kelas, oke. Bertanggung jawab dengan tiketnya, oke. Menjawab bila ada pertanyaan langsung tanya kepada guru, oke. Mantap. Terima kasih sekali. Nah, jadi kita buat kesepakatan dari kalian buat tadi, kita ambil rangkumannya, oke. Berdoa sebelum belajar, buang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Tidak mengerjakan tadi di situ. Tidak mengerjakan PR di sekolah. PR di sekolah. PR di mana dibuat? Rumah. Ada. Menjalankan
Waalaikumsalam. Silakan duduk, Abang April. Waalaikumsalam. April, duduk Bang. Iya, April. Kenapa April berpanggil kemari hari ini? Nggak tahu? April nggak tahu kenapa Ibu panggil kemari? Nah, tadi kan April datangnya terlambat. Kenapa Ibu panggil kemari? Nah, April datangnya terlambat. Kenapa tadi April datang terlambat, sayang? Duduk Nela. Nela tahu kenapa Ibu panggil Nela ke depan barusan? Nggak tahu Nela. Kenapa Ibu panggil Nela ke depan? Karena Nela telah melanggar salah satu kesepakatan kelas kita. Bisa kita belajar, kita tidak boleh makan yang minum. Jadi perhatikan Nela minum. Kenapa Nela minum? Nela haus. Nela tahu kan kita nggak boleh makan minum di kelas? Tahu Nela. Kenapa Nela makan? Karena Nela sudah terlalu haus. Besok-besok apa janji kita bersama dengan kawan-kawan di saat kesepakatan kelas? Kalau sedang belajar tidak boleh makan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang belajar bersama Bu Ida. Bu Ida tidak marah-marah kalau saya melakukan kesalahan. Bu Ida menasihati saya dengan baik. Dia tidak melakukannya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilangnya itu baik-baik, marah-marah. Nela suka sekali belajar dengan Bu Ida karena Bu Ida itu baik sekali. Bilangnya juga baik-baik. Sampai di sini aja. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madalena, guru SD Negeri Tolang Tengah, ingin memberikan sedikit testimoni kepada Bu Farida, Ibu salah satu calon guru penggerak angkatan 11 yang telah memberikan kami materi tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih juga kepada Bu Farida yang telah memberikan kami materi-materi tentang diseminasi budaya positif. Dengan adanya materi itu kami bisa